reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem reproduksi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai genetalia. Genetalia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, genetalia eksterna. Yang kedua, ada genetalia interna. Apa sih genetalia eksterna itu? Genetalia eksterna adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Nah, adapun beberapa bagian dari genetalia eksterna adalah yang pertama ada mons pubis. Yang kedua ada klitoris. Yang ketiga ada labia mayor. Lalu ada labia minor. Lalu ada uretra. Kemudian ada lubang vagina. Lalu ada himen atau selaput darah. Dan yang terakhir ada anus. Pada bagian genetalia eksterna ini terdapat dua kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar Bartholin ini terletak di samping vagina. Kelenjar ini berfungsi untuk melumasi vagina. Yang kedua ada kelenjar Skene. Nah, kelenjar ini terletak di samping uretra. Fungsinya pun sama, yaitu untuk menghasilkan selaput lendir. Kemudian genetalia interna. Apa sih genetalia interna itu? Genetalia interna adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar atau berada di bagian dalam. Adapun beberapa bagian dari genetalia interna adalah yang pertama ada uterus atau biasa dikenal dengan rahim. Di sini merupakan tempat penyimpanan sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin dan siap untuk dikeluarkan. Yang kedua ada ovarium. Ovarium merupakan tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita. Lanjut ke bagian tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini merupakan jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus saat terjadinya ovulasi. Kemudian bagian serviks. Nah, serviks ini merupakan tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Bagian panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras ada tulang dan sendi, dan bagian lunak ada otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri dari dua bagian, yaitu pelvis mayor yang terletak di atas linea terminalis berfungsi untuk menyokong organ abdomen. Kemudian ada pelvis minor berada di bawah linea terminalis berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Tulang panggul terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 os coxae, 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Os coxae dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada ilium, isium, pubis. Bagian-bagian ilium ada crista iliaca, kemudian ada spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, kemudian ada spina iliaca posterior superior, dan spina iliaca posterior inferior. Terus bagian isium. Bagian dari isium ada tuber isiadica, kemudian ada foramen obturatorium, ada acetabulum, dan yang menonjol namanya spina isiadica. Terus bagian pubis ada ramus superior osis pubis, kemudian ada ramus inferior osis pubis, dan yang berbentuk segitiga namanya arcus pubis. Di bagian sakrum ada namanya promontorium, kemudian yang lubang-lubang ini namanya foramina sacralia anterior, dan yang ini namanya foramina sacralia posterior. Terus di bagian coccygeus terdiri dari 3-5 ruas tulang. Lanjut ke bagian artikulasio. Di sini ada namanya artikulasio
sakroiliaka yang mempertemukan tulang sakrum dengan tulang ilium. Kemudian di sini ada namanya articulatio sacrococcygeus yang mempertemukan tulang sakrum dengan tulang coccygeus. Dan yang terakhir ada articulatio symphysis pubis yang mempertemukan antara tulang pubis dextra dan sinistra. Selanjutnya ligamen. Yang pertama di sini ada ligamen sakroiliaka yang berada di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Nah, letaknya di sini ya. Nah, kemudian ada ligamen sacrospinosum yang berada di tulang sakrum. Ini merupakan ligamen sacrospinosum. Nah, terus ada ligamen sacrotuberculosum yang berada di tulang sakrum ke tulang tuber osis ischiadica. Jadi posisinya di sini. Nah, yang terakhir ada ligamen pubicum. Ligamen ini berada di bagian tulang coccygeus, bagian otot. Pada bagian otot luar atau dasar panggul terdiri dari musculus sphincterani externum, kemudian ada musculus bulbocavernosus yang melingkari bagian vagina. Terus ada musculus perinea transversus superficialis. Untuk otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus terdiri dari musculus iliacoccygeus, musculus ischiacoccygeus, musculus perinea transversus profundus, dan musculus coccygeus. Bentuk-bentuk panggul terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ginekoid, yang kedua ada android, yang ketiga ada anthrapoid, dan yang terakhir ada platypeloid. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai ginekoid. Ginekoid ini memiliki bentuk hampir mirip seperti lingkaran. Banyak ditemukan pada wanita sekitar 41%. Spina ischiadikanya tumpul, tidak menonjol, dan arcus pubis membulat. Lanjut, kita akan membahas mengenai android. Android ini memiliki bentuk hampir mirip seperti hati. Spina ischiadica lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Pada wanita, bentuk panggul ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Lanjut, yang ketiga, kita akan membahas mengenai anthrapoid. Nah, anthrapoid ini memiliki bentuk hampir mirip seperti segitiga. Diameter transversalnya berada di dekat posterior dekat sakrum. Spina ischiadica tidak menonjol. Bentuk panggul ini banyak ditemukan pada laki-laki. Jika pada wanita, biasa ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh tinggi besar dan tungkai panjang. Yang terakhir yaitu platypeloid. Bentuk dari platypeloid ini hampir mirip dengan oval. Diameter transversal lebih besar pada diameter anterior posteriornya. Bentuk sakrum cenderung datar. Bentuk panggul ini jarang ditemukan baik di wanita ataupun pria. Pemeriksaan panggul bagian luar. Apa sih tujuan dari pemeriksaan ini? Nah, tujuannya adalah untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Nah, pemeriksaan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, ada distansia spinarum. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Untuk jarak normalnya 23 sampai 26 cm. Yang kedua ada distansia cristarum. Pemeriksaan ini dilakukan pada crista iliaca dextra dan sinistra. Untuk jarak normalnya 26 sampai 29 cm. Selanjutnya conjugata externa. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dari ujung symphysis pubis dan ujung processus spinosus, ruas tulang lumbal kelima. Jarak normalnya 18 sampai 20 cm. Yang terakhir, lingkar panggul.
Nah, pemeriksaan ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan melingkari keseluruhan panggul. Normalnya lingkar panggul ini adalah 80 sampai 90 cm.